sangat bagus dan sangat menguatkan kita. Sayang kalau kita hanya menyanyikan hanya di kur saja. Jadi saya mau mengajak semua jemaat untuk bisa menyanyikan lagu ini. Karena Tuhan adalah bagian yang terindah di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang menopang kehidupan kita, yang memberikan arti kehidupan kita. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Kau bagian yang terindah di dalam kehidupan kita. Pernah ku merasa menginginkan segala yang ada di dalam dunia. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hati ini. Kita katakan hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Hingga satu masa ku temukan Tuhan. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Kau yang selalu menopangku Tuhan, menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Kami persilakan untuk hamba-Nya Bapak Robi Chandra untuk membawakan firman buat kita. Shalom saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul walaupun tidak secara ragawi. Dan kalau kami ingat minggu yang lalu, perjalanan selama setahun terakhir ini, baru kami sadari bahwa Engkau adalah bagian terindah dari hidup kami. Banyak yang hilang, banyak yang tidak lagi kami dapatkan, tapi bersama-Mu itu cukup indah. Dan membuat kami menyadari kasih-Mu begitu besar. Kau bisa mengerti siapa kami masing-masing dengan keluarga kami. Dan hari ini kami datang, mohon kiranya Bapak jamah setiap diri kami. Supaya hati kami siap mendengar firman Tuhan. Kami semakin bertumbuh menjadi orang-orang yang Tuhan rencanakan, semakin dewasa. Sehingga orang lain melihat di dalam hidup kami kehadiran-Mu dan nama-Mu dimuliakan. Bicaralah pada kami Tuhan. Tenangkan diri kami supaya semua pikiran, beban-beban bisa hilang saat ini. Kami letakkan di kaki salib Tuhan Yesus. Bicaralah, kami rindu dengan suara-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini
dalam topik muliakanlah Allah dengan tubuhmu diambil dari 1 Korintus 6, surat 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa pada dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia katanya mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, ketika saya berusia 17 tahun, ibu saya memanggil saya. Ibu saya adalah seorang wanita yang cantik, jelita. Dan dia katakan, aku ingin memberikan bekal kepadamu yang belum pernah kuberikan. Saya bilang, apa mama? Di dalam dunia sana banyak wanita-wanita nakal. Banyak pria jatuh karena wanita, kata mama saya. Lalu saya bilang, jatuhnya karena apa? Macam-macam. Percabulan, melalui minum dan dansa. Karena itu mama bikin kamu sekarang ingin memberi bekal supaya kamu kebal terhadap godaan wanita. Mulai dengan belajar tidak mudah diloloh atau dikasih anggur atau whisky atau apa dan kamu teler. Jadi mulai hari ini mama akan melatih kamu, badan kamu tahan sama begituan. Maksudnya apa? Saya kan punya alergi terhadap bermacam-macam hal. Kopi aja gak tahan. Ya mulai hari ini minum dulu ini. Anggur cap orang tua. Maka saya minum anggur cap orang tua dan tidak ada masalah. Minggu depan dibilang bagus. Sekarang mama tambah. Dikasih lagi tuh Hong Chiu arak dari Tiongkok, saya lupa apa, Putau Cicu atau apa itu. Suruh minum agak keleyangan tapi tahan. Lalu mulai ditingkatkan lagi. Anggur yang rada mahal dari Australia atau dari tahan. Dan terakhir yang saya coba adalah yang dari Rusia, konyek. Dan ternyata saya tahan. Dikasih 2 gelas juga gak keleyangan. Dan mama katakan, kamu lulus. Kamu lulus, sekarang tidak ada wanita bisa menggoda kamu. Betul. Yang jadi masalah diri saya yang menggoda saya. Kalau gak ada konyek rasanya gak hidup gitu ya. Jadi mulai terbiasa. Tetapi ketika memutuskan memasuki sekolah pendeta dan menjadi hamba Tuhan, saya rasa itu tidak pantas dilakukan, saya tinggalkan semua hal itu. Tetapi di sekolah pendeta, saya belajar satu hal baru yang tidak pernah saya tahu sebelumnya. Saya di sekolah BPK Penabur umumnya orang Tionghoa. Teman lain kalau di luar sekolah adalah anak-anak yang disebut anak kampung gitu ya. Anak-anak Pak Haji yang kerjanya main layangan, berkelahi dan lain-lain. Jadi ada 2 dunia. Tetapi masuk sekolah pendeta baru kaget. Banyak benar orang Manado, orang Batak sama orang Ambon. Lalu dalam waktu pelatihan memasuki itu masa pelonco ditanya sama 2 senior. Kalau satu hari kamu melayani satu jemaatmu dari GKI kan banyak macam-macam orangnya. Ada yang isinya GKI tapi isinya banyak orang Batak dan orang Manado. Iya saya bilang. Kalau kamu ditaruh satu jemaat katakan satu suku dan suku itu kerjanya minum. Habis ibadah minum. Ya, sopi atau apa begitu. Habis baktian keluarga minum. Memang ada yang begitu. Pertanyaan saya, kamu ikut apa enggak? Kalau kamu tidak ikut, kamu tidak akan diterima mereka, maka firman Tuhan dari mulutmu tidak akan didengar. Kalau kamu ikut,
tubuhmu akan mulai mungkin keranjingan sama minuman-minuman seperti itu. Bagaimana sikapmu katanya? Wah, ini serba salah. Serba salah ya. Kalau menolak, tidak mau minum, maka jemaat tidak akan dekat dengan pendetanya. Maka firman Tuhan yang saya sampaikan sudah ditolak dulu. Karena saya yang tidak mau dekat sama mereka. Tapi kalau mulai ngebir, kan sudah mengatakan itu tidak mau lagi. Terus terang saya bingung. Satu pihak saya ingat ayat, kalau ada di Roma ikutlah apa yang orang Roma lakukan. Dan memang ketika kemudian menjadi calon pendeta, jemaat pertama saya isinya suku-suku, kalau sehabis kebaktian keluarga pasti buka dah. Kalau nggak whisky, ya brandy, kan ada di Indonesia Timur tuh yang memang hidup dalam spirits, bukan spirit ya, kalau bahasa Inggris live in the spirits, hidup di dalam minuman keras, bukan itu. Ini pergumulan, dan ketika ditanya oleh senior saya, kamu lakukan apa untuk tubuhmu itu? Ikuti atau tidak? Jawaban saya rahasiakan dulu. Tapi yang mau dikatakan di sini adalah betapa seringnya di dalam hidup orang memisahkan antara tubuh dengan roh. Senior saya mengatakan, kalau kamu ikut kan gak salah, pokoknya roh kamu jaga. Jangan ternoda dan tidak keranjingan. Itu kan dalam rangka menyesuaikan diri. Gak apa-apa lah minum katanya. Dia mencoba ngetes saya nih. Senior sengaja 2 orang, satu ngomong A, satu B. Kita suruh milih. Yang satu mengatakan, ingat, kamu dari gereja Tionghoa Kitokauhwe. Gak ada pendeta yang kerjanya minum dari zaman dulu. John Sung bilang juga datang ya gak boleh. Dibikin bingung kita kan. Pendidikan itu memang melatih kita untuk punya lihat firman Tuhan dan menentukan sikap. Di situ kita belajar bahwa ada satu pandangan hidup di dunia ini. Yang penting saya jaga roh saya. Roh saya memuliakan Tuhan. Kristus adalah bagian terindah dari hidupku seperti yang kita nyanyikan tadi. Tetapi kalau tubuh sekali-sekali minum gak apa-apa deh. Ya, gak apa-apa dah minum. Toh selama rohnya gak terkena. Ada yang memisahkan begitu. Dualisme istilahnya. Dan orang yang dualis itu kalau minggu jadi domba di gereja. Baik, saleh, luar biasa doa, baca Alkitab dan lain. Tapi hari biasa mungkin karena pekerjaan dia banyak berada di sekitar sini. Kafe sana, saat ini, panti pijat sana, panti pijat ini. Demi melayani keinginan bosnya atau kliennya atau customernya. Menarik sekali. Ya, menarik sekali. Ini banyak orang yang begitu. Pokoknya roh saya memuliakan Tuhan dan tidak terbawa. Yang penting begitu. Kalau badan saya ya menyesuaikan diri aja. Nah, orang di Korintus itu begitu. Dulunya rupanya kacau hidupnya ya. Orang Yunani, orang Romawi waktu itu sangat menekankan pentingnya tampilan. Wanitanya, prianya, bajunya. Sangat mementingkan makanan, anggur. Ada panti pijatnya, spa. Ada makanan-makanan tertentu. Latihan fisik. Itulah kelihatan patung-patungnya badannya bagus semua gitu kan ya. Badannya tuh betul-betul berbentuk gitu. Enggak seperti Gucci Cina begitu ya. Rata-rata begitu. Jadi orang Romawi Yunani itu sangat memperhatikan badan. Sebaliknya, kalau kita lihat, di bangsa-bangsa lain itu mungkin tidak seperti mereka. Nah, orang-orang di Korintus itu terbiasa begitu, termasuk dalam seksualitas. Itu dianggap sebagai hal yang biasa kalau disalurkan dengan berbagai cara. Yang penting rohnya enggak kan. Itu kan seperti orang haus pengen minum, ya apa salahnya gitu. Selama hatinya enggak terbawa. Dan percabulan buat mereka bukan hal aneh. Apalagi punya banyak budak ya. Budak itu bisa diperlakukan apa saja. Kalau pesta besar, budak-budak dikumpulkan. Kayak kalau pesta bos-bos kadang-kadang hostess-hostess dikumpulin ya dipakai sebagai dessert gitu ya. Makanan penutup. Kurang begitu. Dan ketika mereka menjadi Kristen, rupanya pemikiran selama roh saya dalam Kristus itu masih boleh dilakukan. Itulah Paulus menulis surat dengan sangat keras.
Dan itu bukan hanya soal masalah pesta makan, anggur, badan, dan seks saja. Bukan itu. Paulus mengatakan seakan-akan membagi dunia menjadi dua. Yang rohani dan jasmani itu membatasi kuasa Tuhan. Membatasi kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Membatasi altar dengan pasar. Perilaku kita di altar, di pasar beda, itu juga membatasi keluarga. Membuat Tuhan dikapling-kaplingkan. Karena kerajaan Allah, kuasa Tuhan dan kemuliaan nyata ke semua aspek hidup. Bukan hanya itu saja. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi pilihan kita adalah seperti banyak orang di Korintus dan banyak orang di Asia menganggap yang penting rohnya. Kata-kata saya, sifat saya, pribadi saya, badan saya itu kan soal lain. Itu kan kelemahan kita. Gitu ya. Tapi Paulus tidak begitu. Ada pilihan kedua dalam hidup. Yang Paulus ajarkan adalah awas. Antara tubuh dan roh itu menyatu. Benar juga ya. Antara jiwa, tubuh, dan roh menyatu. Misalnya gini. Anda boleh sealim apa, sebaik apa. Tapi bayangkan tidak dikasih makan selama 4 hari secara cukup. Kepala mulai pusing, lapar. Itulah cara saya melatih calon pendeta kalau di GKI. Naik gunung rame-rame. Berangkat dari sini ke Jogja, tidak punya duit. Masing-masing cuma 1.000 perak. Nggak boleh pakai HP, cuma punya KTP. Tengah jalan minta-minta duit. Itu calon pendeta. Kami minta-minta duit pinggir jalan, termasuk saya. Saya berpakaian sejelek-jelek mungkin, hanya boleh punya pakaian 2 setel. Naik kereta api minta-minta. Sampai di Jogja makan juga sedapatnya. Dan kadang-kadang kita ke gereja lain, kita cuciin mobil orang, minta duit. Dan kita tidak boleh kasih tahu kita calon pendeta. Setelah itu kita naik gunung, dalam keadaan lapar sedikit. Dan di situ lihat siapa yang nolongin teman apa enggak. Tapi percayalah, kita pun yang melatih kalau udah 4 hari makan telat mulu, tidur juga di tikar, dan itu rohnya boleh sekuat apa, mulailah mulut tajam. Mau jalan apa enggak? Udah mulai begitu deh. Kok goblok amat? Nah, mulai deh. Mulai deh. Temen juga, lu jalan dong lu. Jalan kok kayak kebo, cepetan. Nanti dimarahin Pak Robi. Wah mulai deh. Ternyata antara roh, jiwa dengan kata dan tindakan nyambung. Betul nggak? Anda boleh cinta pada istri Anda. Anda boleh sayang sama dia. Roh Anda berkata gitu. Tapi kalau 4 hari dia tidak masak buat Anda. Cuma nasi doang emping sama kecap. Seindah apapun roh dan cinta keluar di mulut. Tahu gini gue kawin dulu sama Sofia Lacuba barangkali gitu ya. Masih bisa masak dari kayak lo. Mulai deh. Yang begini. Rupanya Paulus mengajarkannya jangan dipisah. Roh dan tubuh adalah disatukan, terjalin. Roh Anda boleh merasa kuat. Tapi sekali lagi, tubuh ini adalah di mana roh berada. Dan roh Allah ada di dalam diri kita. Tubuh ini pemberian Allah. Kita harus pelihara, jaga. Penyatuan itu tidak dipisah antara roh Tuhan ada dalam dirimu. Dan dirimu itu adalah pemberian dari Tuhan. Sudah dibayar oleh Tuhan. Inilah. Ya. Karena itu dengan Roh Kudus di dalam dirimu, ingat. Termasuk dengan lawan jenis. Di sini kan perempuan yang disalahin ya. Percabulan karena perempuan. Kalau zaman modern perempuan dan laki gitu ya. Karena juga zaman sekarang ya sama aja begitu dan lain-lain. Nah ini yang terjadi. Paulus ingatkan jangan dipisah. Pemisahan itu cara berpikir orang Yunani yang keliru. Sama juga mungkin di RRC dulu di Tiongkok begitu dipisah antara yang rohani dan jasmani dan sebagainya. Nah karena itu yang pertama dikatakan ini menyatu. Kamu tidak bisa mengabaikan tubuhmu. Tubuhnya semau-maunya. Kalau kamu dalam Kristus, tubuhmu pun harus di dalam Kristus. Itu teguran dia pada orang Korintus. Keras sekali. Sangat keras teguran itu. Jangan dipisah seperti tadi. Tapi kemudian dia katakan lebih lanjut lagi. Sering kali orang berpikir Roh Kudus itu ada di surga. Satu hari saya ingat saya melatih orang-orang di Lampung sebulan sekali, para pendeta dan penatua di sana di pedalaman. Saya katakan, percayakah Anda Roh Kudus ada di dalam dirimu? Maka dia, apa Roh Kudus di surga? Roh Kudus di surga Pak katanya. Oke. Kalau saya katakan Roh Kudus ada di dalam dirimu, kau percaya enggak? Baru dengar Pak katanya. Buka firman Tuhan. Begitu dia buka.
Benar ya? Satu orang berkata, kalau begitu kalau saya main gaple di rumah, saya bawa Roh Kudus main gaple. Ya. Kalau saya nampar istri saya itu terjadi. Dia memang suka nampar istri. Iya. Kalau saya nonton film porno ya Anda paksa Roh Kudus bersama Anda. Dia nangis langsung. Aduh aku dosa dong kalau gitu. Pak tobat Pak, setelah ini saya tidak mau lakukan itu lagi. Ternyata kemana saya pergi saya bersama Roh Kudus? Ya. Jadi Roh Kudus bukan di atas. Kalau saya bikin dosa dia pergi. Kalau saya balik dia balik lagi gitu ya. Memangnya burung dara. Kalau kita kasih makan datang loh itu enggak. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Pertanggungjawabkanlah kemana kau pergi kau bersama dia. Nah orang di kota itu berubah. Di desa-desa itu berubah. Termasuk di dalam bertani pun ingat kau bersama Roh Kudus. Dan kami baru saja mengganti puluhan hektar tanah yang pakai pupuk urea. Kita ajarkan dengan bikin sampah dijadikan pupuk organik. Peningkatan produktivitas mereka luar biasa. Pertama kali kata mereka dalam sejarah kami punya uang. Luar biasa sekali. Saya katakan inilah. Begitu Roh Kudus dengan tubuhmu kau sadar semua pemberian Tuhan begitu indah. Dalam pekerjaanmu sesuatu terjadi. Jadi Paulus mengajarkan hal kedua. Roh Kudus ada dalam diri kita. Ingatlah apa yang kau katakan pada anakmu. Apa yang kau katakan pada pasanganmu, pada karyawanmu, pada temanmu. Roh Kudus ada di sana mendengarkan. Di sini. Tapi bukan hanya itu. Yang ketiga Paulus tekankan. Diri kita, keseluruhan kita ini ditebus oleh Kristus. Bukan punya kita semau-maunya dipakai. Demi menikmati saja dan lain-lain. Oh bukan enggak boleh punya me time katanya. Duduk, makan es krim boleh. Tapi sekali lagi nanti kita lihat ini bukan cuma buat dipakai yang maunya kita. Ya, kalau perlu ya Tuhan di sana saya mau pakai tubuh saya untuk ini tuh. Seperti orang di Korintus tadi. Mijitlah kepala ya, dan sebagainya. Ngamarlah. Dan tidak merasa berdosa. Ya, bukan itu. Paulus mengatakan sekali lagi, ini semua punyanya Tuhan. Ayat 20 itu. Ini bukan milik kita, milik Tuhan. Karena itu muliakanlah. Artinya apa sih kalau dalam bahasa sekarang muliakanlah? Sekarang gini dah, kalau orang melihat gaya hidup kita, cara kita pakai tubuh, orang sampai kok gitu sih ya? Atau orang katakan luar biasa. Luar biasa dan lain-lain. Dengan itu kita diajarkan juga kita harus memuliakan Tuhan dengan cara kita memperlakukan tubuh kita. Karena tubuh ini punya Tuhan dan harus kita muliakan, artinya apa? Bolehkah orang Kristen merawat tubuhnya? Harus. Karena tubuh punya Tuhan. Kalau kita nggak rawat punya Tuhan ini kita abaikan. Kedua, di dalam tubuh kita ada makanan yang harus kita masukkan. Boleh nggak kita jaga makanan? Harus, bukan hanya yang enak saja. Tapi apa yang sehat bagi diri kita. Anak muda sekarang kan suka makan pahit-pahit kan gak suka ya. Anak 18 tahun, 17, 15 apa mau makan pare? Saya gak yakin. Kalau ngohyang disikat pasti gitu. Padahal pare itu penting gitu ya. Yang kayak begituan. Sekarang mencari yang bergurih-gurih. Perawatan tubuh penting. Penting. Gosok gigi sehari 3 kali. Jangan dalam nama Kristus sekali aja lebihnya diwangikan. Gak begitu. Tetap aja. Kristen gak Kristen ketika dia ngomong suara bau jengkolnya sampai. Kita gak memuliakan Tuhan itu. Itu seperti asap ukupan korban bakaran yang jelek. Bagaimana dengan pemeliharaan kebugaran? Nah ini. Berapa lama sih kita punya ini? 70, 80? 90, makin ke sana kan makin rontok. Ini udah mulai sakit, rambut rontok, pipi makin turun. Tadinya bentuknya bener kayak gitar Spanyol. Sekarang kayak bass beton. Mau gak mau, kaki mulai bengkok. Nah pada akhir, tetapi bagaimana menjalani itu sambil tetap dirawat? Kadang-kadang kita tidak sadar punya Tuhan yang harus dirawat. Makanan, kebugaran, dan seterusnya. Nah problem terbesar yang Paulus tunjukkan adalah yang orang lihat, yang mau orang adalah menikmati tubuh ini dengan bermacam cara.
menikmati diri kita, hidup kita. Lupa ini pemberian Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup di dalam berkat yang sungguh, dimungkinkan menyatukan roh dengan badan itu. Badan milik Tuhan, roh Tuhan ada dalam diri kita, semua milik. Sehingga apapun kita lakukan, orang lakukan ini dengan baik. Dengan sungguh-sungguh orang lihat, memang beda orang yang Kristen dengan yang bukan di dalam hal seperti itu. Jadi karena ini banyak PR buat kita barangkali. Ya. Ada pilihan sekali lagi, hidup memisahkan antara yang materi dengan yang bukan, dengan roh dengan yang badan, atau hidup menyatukan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak memisah-misahkan itu. Utuh. Dengan menyadari nomor satu, ini milik Tuhan. Ya, ini milik Tuhan. Dan kita bisa menikmati kehadiran Roh Kudus setiap hari. Karena itu bedanya apa? Nanti kita lihat aplikasinya. Seorang yang hidup menyadari hal itu, setiap pagi akan bangun dan bertanya, Tuhan, terima kasih untuk tidurku. Terima kasih untuk hari ini hidup yang baru satu hari lagi. Mungkin hari terakhirku. Kalau ini hari terakhirku, Tuhan tunjukkan apa yang masih harus kuubah untuk memuliakan. Dengan tubuhku, dengan pikiranku, dengan rohku. Apa yang masih harus kuubah. Yang kedua Tuhan, kalau ini hari terakhirku, apa satu hal kecil yang bisa kulakukan untuk memuliakan Tuhan. Melalui kata-kataku pada anak, pada pasangan, pada orang sekitarku, pada teman-teman. Kita mulai dari sana dan mulai melakukannya. Nah, jadi bagaimana mengaplikasikan ini semua kita dengar. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi dimanapun Anda ada. Setiap hari kita bisa ada dan bergerak karena detak jantung kita berjalan terus. Setiap hari 103.689 kali kurang lebih kita berdetak. Kalau yang normal. 100.000. Tek, 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 tek. Coba berhenti aja. Setengah jam berhenti aja habis kita. Ini dia nih. Jagalah. Dan jantung itu dapat kemungkinan itu karena ada darah. Jangan darahnya dibikin kental. Mau tidak mau makanan kita harus dijaga dulu. Memang yang paling enak adalah yang pakai minyak gitu lah ya. Kalau udah bicara char-siu. Dan gak dilarang di Alkitab. Gak ada dikatakan jangan makan char-siu. Itulah char-siu. Dalam nama Yesus saya sikat. Ini yang jadi masalah, kita gak bawa Tuhan ke dalam itu. Ya. Saya pemakan besar, tapi kadang-kadang saya katakan Tuhan berapa besar saya makan. Kadang-kadang masih kepengen lagi stop. Ya, tapi juga gak boleh terlalu strict sampai gak beres. Kalau yang tekanan darah tinggi layan rendah. Kedua, hati kita. Napas. Satu hari kalau dihitung-hitung 23.000 kali kita tarik napas, buang, napas, buang. Napas. Kadang-kadang kita gak perhatikan. Kenapa gak belajar diam sekali? Dengerin napas kita. Sambil napas, buang. Napas lagi, diam bentar, buang. Bahwa itu kita bisa terjadi adalah pemberian Tuhan saudaraku. Covid ini mengingatkan kita, tanpa itu kita berhenti. Itu pemberian Tuhan, masih bisa napas, bisa dibuang. Karena itu mungkin tiap pagi dalam doa, jangan buru-buru doa amin, buka Alkitab, duduk doa, lalu napaslah banyak 15-20 kali dengerin. Tuhan terima kasih boleh narik napas, boleh ngebuang. Terima kasih Tuhan. Tiap hari begitu saja sudah nolong buat kita. Lalu jangan lupa, satu hari kita bergerak, menggerakkan 750 otot dari sini sampai ke bawah. Di sini aja berapa tulang sama otot dan syaraf kita. Karena itu barangkali perlu ada satu hari kita menyediakan waktu. 10 menit, 20 menit ngelihat tangan kita. Luar biasa yang Tuhan berikannya. Luar biasa yang Tuhan berikan. Saya baru ganti wiper mobil 200.000. Ini kalau gini harganya 200.000. Tapi kalau bisa sambil begini berapa nih? Terus bisa begini lagi. Segini aja harganya berapa nih? Mau nggak Anda dikasih semiliar tapi ini dipotong kasih orang? Berarti pemberian Tuhan sepotong ini. Belum matanya. Berapa yang Tuhan berikan ini semua? Bukankah harus kita jaga kalau begitu? Otot-otot ini dipelihara, diurus, dipegang-pegang, dijaga dan seterusnya. Belum lagi bicara. Nah ini lagi nih. Roh, fisik dan bicara. Bicara kita satu hari rata-rata orang mengeluarkan 4.800 kata.
Sadar nggak sadar, kita nggak pernah hitung kan, ceplak, keceplok. Dari mulai bangun pagi ya, dari mulai ngulet, lapar gitu ya. Gue pengen nasi uduk itu, nggak berasa 4.800. Pernahkah kita bangun pagi, Tuhan tolonglah agar 4.800 itu sekurangnya 800 itu untuk memuliakan Tuhan. Mengangkat hati orang, mengapresiasi, memuji orang. Dengan demikian semua tubuh kita perhatikan, kita rawat, bahkan seluruh hidup kita persembahkan pada Tuhan dan kita muliakan Tuhan. Sangat sederhana saudara. Sangat sederhana. Jarang sekali gereja mengajarkan tentang tubuh kita. Ya. Tapi pertanyaan tadi di awal Pak Robi, jadi gimana di gereja yang pertama? Ya, kebetulan gereja itu banyak orang Manado dan Ambon. Dan lebih gilanya itu 1 minggu kita bisa 3 kali kebaktian wilayah. Setiap kebaktian wilayah yang datang bisa 90 orang. Dia bawa tetangga juga. Itu rahasianya kami bertumbuh cepat. Jemaat itu dengan 50 keluarga kemudian sekarang udah 1.600. Setelah saya tinggal aja udah 400 itu. Tapi satu paling memang benar, habis kebaktian keluarga kalau makan gak ada babi gak makan saja. Orang Tionghoa, Manado, Ambon, Batak jadi satu, udah deh. Kurbannya babi. Punah di dunia gitu bisa-bisa. Di jemaat kami bercandanya gitu. Nah, tapi kalau itu aja masih mending kan, ada tambahannya tadi. Yaitu kotau cicu, koknat, dan brandy. Alasannya Pak Pendeta, supaya segar, darah mengalir, mengencerkan darah. Mari. Karena di Alkitab juga ada. Minum air anggur sedikit. Pintar mereka. Mereka hafal Alkitab. Cuman Alkitab bilang sedikit, kalau mereka tambah. Minum yang banyak. Kalau enggak 3 gelas segini. Bagaimana sikap saya pada waktu itu? Itu rahasia sampai khotbah berikutnya. Tuhan berkati Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dimanapun kami berada, kami datang menyembah Engkau. Engkau Allah yang luar biasa, sangat menyayangi kami, sangat mengerti kami. Engkau juga tahu dan sabar ketika kami tidak memuliakan Engkau dengan tubuh kami, dengan seluruh hidup kami. Bahkan kami memisah-misahkan. Hanya bagian terkecil barangkali. Atau bagian yang gak kelihatan ingin memuliakan, menyembah Tuhan. Tapi bagian yang orang lihat, yang sehari-hari belum kami persembahkan sepenuhnya. Saat ini kami datang pada Tuhan. Biarlah tubuh kami, kata-kata kami, gerak kami. Tuhan tolong. Supaya kami sadari apa yang mesti diubah untuk memuliakan Engkau. Bahkan juga gaya hidup kami. Dan biarlah kami menyadari juga apa yang ada pada diri kami, tubuh kami, napas kami, detak jantung, semua milik Tuhan. Dan karena itu ajarlah kami setiap hari bersyukur, berterima kasih. Dan tidak hanya melihat apa yang kami inginkan, tetapi seperti kami nyanyikan tadi, cukup bagian kami merasakan Kristus memeluk kami setiap hari. Terima kasih Bapak, di tengah keluarga kami yang ada masalah mungkin, yang ada konflik, yang ada kesulitan keuangan, yang ada kekhawatiran. Kami mohon roh Tuhan menjamah kami masing-masing dan memastikan kami merasakan bahwa kami tidak akan pernah sendiri menjalani ini semua. Setahun telah berlalu dalam masa pandemi ini, Tuhan jaga